Misteri kredit misterius di BRI Biak. Siapa dalangnya? Teman-teman, ada sesuatu yang janggal di balik praktek perbankan di sebuah unit kecil Bank Rakyat Indonesia di Biak Numfor, Papua. Seorang nasabah bernama Meike Telusa tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pahit. Dirinya ditagih uang kredit sebesar 200 juta yang tidak pernah ia ajukan apalagi nikmati. Dan yang lebih mencengangkan, proses pencairan dana itu terjadi tanpa sepengetahuannya. Padahal dalam sistem perbankan yang seharusnya serba ketat dan transparan. Kasus ini mengundang banyak tanya. Benarkah ada praktik pemalsuan dokumen di tubuh BRI unit Pasar Impres Biak? Dan jika benar, siapa yang bermain di balik layar? Mari kita telisik. Yang pertama, kredit lunas tapi masih ditagih. Meike Telusa memulai kisahnya pada 27 September 2019 saat ia mengajukan kredit senilai 150 juta dengan jangka waktu 5 tahun. Ia rutin membayar cicilan hingga akhir September 2024 utang itu telah lunas. Namun, belum sempat menikmati kebebasan dari beban kredit, Meike malah mendapat kabar mengejutkan. BRI menyatakan bahwa ia masih punya sisa utang sekitar 150 juta dari pinjaman sebesar 200 juta. Dari mana datangnya angka itu? Yang kedua, top up misterius. Melalui penelusuran bersama Lembaga Bantuan Hukum Kia Daun Biak, Meike menghadapi adanya transaksi top up sebesar 200 juta yang tercatat pada 20 Mei 2021. Namun anehnya dana tersebut tidak pernah masuk ke rekening pribadinya. Bahkan dalam buku rekening tabungannya tidak pernah ada jejak transaksi itu. Hanya rekening koran BRI yang mencatatnya. Yang menjadi pertanyaan besar adalah siapa yang melakukan permohonan top up? Siapa yang menandatangani dokumen persetujuan? Dan yang paling penting, siapa yang menerima uangnya? Dan yang ketiga, diduga ada pemalsuan dokumen. Meike menduga kuat bahwa ada tanda tangan yang dipalsukan dalam proses pengajuan kredit lanjutan tersebut. Dia bahkan meyakini bahwa ada oknum di internal BRI yang melakukan manipulasi dokumen demi keuntungan pribadi. Wow. Indikasi ini diperkuat oleh sikap pihak BRI unit Pasar Impres yang tidak mampu memberi penjelasan memadai saat dimintai keterangan. Dan yang keempat, LBH ambil alih. Dorong proses hukum. LBH Kia Daun Biak melalui Direktur Immanuel A. Rumayom kini mengambil langkah hukum untuk mengungkap kejanggalan yang terkesan ditutupi ini. Mereka akan membawa kasus ini ke Polres Biak atas dugaan pemalsuan tanda tangan, penggelapan dana, serta kelalaian sistem perbankan. Kata Rumayom, ini bukan soal hanya uang. Ini soal hak dan keadilan nasabah yang dirampas dalam sistem yang seharusnya melindungi nasabah. Yang kelima, kejanggalan sistemik. Kasus Meike ini bisa jadi bukan yang pertama. Jika satu nasabah bisa dijebak dalam skema kredit fiktif, bagaimana dengan nasabah lainnya yang mungkin saja mereka belum menyadarinya? Teman-teman, ini membuka kemungkinan adanya praktek sistem yang selama ini tersembunyi di balik nama besar Lembaga Perbankan Nasional. Yang keenam, menunggu jawaban BRI dan OJK. Hingga tulisan ini diterbitkan di doreri.com, pihak BRI Impres Biak belum memberikan klarifikasi resmi. LBH juga menyatakan akan membawa laporan ke kantor wilayah BRI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK agar ada audit dan penyelidikan menyeluruh. Satu hal yang pasti, jika benar ada pemalsuan tanda tangan, penyalahgunaan kewenangan,
dan penggelapan dana, maka publik berhak tahu siapa pelakunya. Kasus ini harus menjadi pintu masuk untuk membongkar borok dalam sistem perbankan yang selama ini mungkin dianggap tidak tersentuh.